Hujan baru saja berhenti, teman-teman. Hujan bagian dari rahmat, dan kawan-kawan akan mendengar suara kodok atau katak yang menyanyi malam ini karena hujan baru saja berhenti, sehingga kalian akan mendengar suara kodok bernyanyi pada saat video ini kami rekam. Nah, kali ini kita akan berbincang lagi tentang salah satu band rock Indonesia yang dari era tahun 90-an. Nah, kalau saya bilang ini merupakan U2-nya Indonesia, karena apa? Karena sejatinya band ini memang dulunya sering membawakan lagu-lagu U2 dan kiblat musik mereka itu memang dari U2. Nah, band apa yang mau kita bahas? Ayo ikuti episode kali ini tentang band rock era 90-an yang kiblatnya dari U2 dan kita nobatkan mereka sebagai U2-nya Indonesia. Ini dia, The Fly. Ini salah satu koleksi saya dan ini merupakan album kedua dari band ini. Baik, kita mulai saja. Saya ingin disclaimer juga sebelum lanjut, bahwasannya opini dalam video episode kali ini merupakan opini saya pribadi, tidak bermaksud menjelekkan ataupun yang lainnya, tapi lebih memang pandangan saya terhadap album The Fly atau band rock The Fly menurut kacamata saya. Seperti itu. Sebelum lanjut, teman-teman jangan lupa like dan subscribe ini Metal Bung. Oke, baiklah. Tidak usah berlama-lama. Jadi band The Fly ini itu didirikan tahun 1992 tepatnya, dan band ini awalnya memiliki 7 personil dalam formasi di 92. Jadi diantaranya itu ada Kin sebagai gitar vokal, kemudian Levi pada bass, Adit pada keyboard, Iren pada elektrik gitar, Kus pada akustik gitar, Irwan drum, dan Bejah pada vokal. Nah, itulah The Fly. Nah, kenapa kita bilang menurut saya ini adalah band U2-nya Indonesia? Karena nama The Fly ini sendiri pun mereka ambil dari salah satu judul lagu dalam U2 itu sendiri. Ya, jadi itu dia. Kemudian si Kin juga sering berpenampilan seperti si Bono, vokalisnya U2, terutama menggunakan kacamata yang modelnya sama seperti vokalisnya U2, yaitu si Bono. Nah, oke. Jadi The Fly ini termasuk salah satu band rock Indonesia yang cukup produktif karena dalam rentang dari 92 sampai 2011 itu mereka menghasilkan 6 album. Nah, genre mereka itu diantaranya pop rock, rock alternatif, kemudian techno rock, electric rock, ya. Jadi mereka padu dalam satu album, bukan dalam satu album sih, tapi mewarnai dari album-album mereka yang mereka luncurkan di masyarakat. Memang band ini memang tributnya U2 ya, teman-teman. Itu kenapa band ini kita bilang U2-nya Indonesia, seperti itu. Nah, dalam rentang tahun 97 sampai 2011 mereka sudah menelurkan sebanyak 6 album, ya. Tahun 97 pertama kali mereka mengeluarkan debut album perdana saat posisi personil mereka lengkap. Itu album yang mereka keluarkan di tahun 1997 itu bertajuk Agustus 1997. Nah, itu masih posisi semua personil komplit seperti itu. Dan lagu Pelangi Semu itu mendapat tempat yang baik. Karena apa? Karena di Prambors saja, di chart Prambors, mereka itu masuk di 8 terbaik dan bisa bertahan sampai 9 minggu, dan posisi tertingginya itu di runner up dalam chart Prambors di tahun itu, ya. Kemudian album perdana mereka itu di bawah naungan
CV Record. Dan sayangnya ya, album itu walaupun baik ya, mendapat tempat di hati masyarakat dan mendapat apresiasi dari terkait dengan video klip mereka, itu video klip terbaik, salah satu video klip terbaik versi video musik Indonesia, namun tidak mendongkrak pada penjualan kaset kala itu. Jadi karena alasan itu, tahun berikutnya si Iren, Kus, dan Irwan mengundurkan diri dari The Fly. Tersisalah 4 orang The Fly. Dari 4 orang inilah keluarlah album kedua mereka di tahun 2000, yaitu bertajuk The Fly ini. Nah, jadi di tahun itu teman-teman, mereka menulis dan meluncurkan album mereka. Ada sebanyak 10 lagu yang mereka tampilkan dalam album ini. Kemudian pada masa itu juga kayak Voodoo ya, band rock kayak Voodoo, Protonema, kemudian Yukem juga mengeluarkan album di fase itu. Jadi mereka juga bersaing lah seperti itu dalam mendapatkan perhatian masyarakat Indonesia untuk musik rock kala itu. Nah, di tahun berikutnya karena sudah keluar 2 orang, maka dalam posisi itu tinggallah sisa 4 orang, diantaranya Kin sebagai gitaris, Bejah sebagai vokal, Adit sebagai keyboard, dan Levi sebagai bass. Untuk additional drumnya mereka menggunakan Andre dan Jordan untuk additional player dalam album ini. Kemudian tahun 2002 mereka juga meluncurkan album ketiga mereka, yaitu episode 3. Dan hit-hit mereka itu seperti Palsu, Biru, Berlalu itu juga dapat diterima oleh masyarakat. Nah, untuk yang album ini sendiri itu terjual kurang lebihnya 300.000 kopi, baik dalam kaset maupun CD kala itu. Jadi lumayan baik. Dan dalam album, untuk yang album ketiga yang bertajuk episode 3, mereka dibantu oleh musisi-musisi terkenal Indonesia lah, seperti Otong dari band Koil, kemudian Angga dari Funky Kopral, kemudian Bagus vokalisnya Netral. Jadi album ketiga ini juga dapat diterima oleh masyarakat. Setelah tahun 2005, si Bejah sebagai vokalisnya The Fly mengundurkan diri, dan ia melanjutkan untuk studi dia untuk bersekolah di Fakultas Hukum di salah satu universitas di Indonesia. Jadi Bejah salah satu vokalis ini yang cukup kontroversi dan banyak banyak tersandung kasus juga, sehingga sesudah keluar dari The Fly, posisi vokalis yang kosong digantikan oleh Firman Siagian atau Gian, yang merupakan jebolan Indonesian Idol kedua. Nah, inilah album kedua dari The Fly yang saya miliki dan menjadi salah satu koleksi saya. Tak usah berlama-lama, kita buka aja bagaimana kondisi atau album dari The Fly itu sendiri. Nah, kita buka ya teman-teman ya. Di sini kalau teman-teman bisa baca, itu ada 10 lagu di dalam kaset ini. Di antaranya judulnya itu Dan Semua, Terbang, Izinkan, Pelangi Semu yang diremix ulang. Kemudian Bidadariku, Aku, Lepas, Rock and Roll, Cahaya Kalbu. Oh, berarti tidak sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, hanya 8 lagu. Dan ini di bawah naungan Sony Music dan distributori oleh BMG Musik Indonesia. Oke. Nah, kita buka aja untuk cover dari kaset album The Fly yang kedua ini. Nah, ini untuk tampilan kaset ya, tahun 2000-an sudah transparan kayak gini warnanya umumnya. Jadi kalau yang di bawah dari
90-an biasanya kaset-kaset berwarna, biasanya hitam, putih, atau kelabu, atau warna-warna lah seperti itu. Nah, yang 90-an dah transparan seperti ini. Ini kondisinya bagus, mesian teman-teman. Nah, dari album yang ini kira-kira kawan-kawan punya kenangan nggak? Lagu apa yang menurut teman-teman bisa diingat? Monggo di komen di bawah untuk lagu yang punya kenangan terhadap band The Fly. Oke, berikutnya ini teman-teman, ini untuk covernya. Ini kotaknya modelnya masih seperti ini. Ya, nanti di atas 2000 sudah beda lagi tampilan kotak-kotaknya. Nah, ini cukup full color ya untuk cover The Fly itu seperti ini teman-teman. Nah, didominasi oleh warna merah dan hitam ya, dengan ciri khasnya ada gambar lalat di sini. Berbeda dengan album-album yang lainnya. Nah, ini kalau saya bilang untuk foto-foto yang ditampilkan dalam album atau cover album ini hampir rata-rata itu foto yang seperti apa ya, kayak efek mata alien gitulah dalam filmnya Terminator gitu. Jadi agak bayang-bayang gitulah, bayang-bayang kayak mana gitu. Nah, ini tampilan penuhnya karena model lipat 2 gini. Nah, ini personil 4 yang tersisa dari 7 sebelumnya dari album pertama mereka yang Agustus 1997, dan ini album keduanya The Fly. Nah, ini tampilannya seperti ini. Untuk album yang lain saya tidak memiliki ya teman-teman ya, jadi mohon maaf. Nah, ini di baliknya, untuk baliknya itu berisikan lirik lagu semua, dan ada satu yang berbahasa Inggris saya lihat di sini di Rock and Roll. Ini ciptaannya ini Kin dan Bejah, ini untuk lirik songnya itu si Kin untuk lagunya. Hampir rata-rata memang ciptaan dari personil The Fly itu sendiri ya teman-teman, dan memang harusnya seperti itu, harus buatan sendiri seperti itu untuk lagu-lagunya. Nah, ini ada dan semua, kalau yang ini ku ingin terbang bersamamu, itu aku masih ingat nih, ini salah satu band favorit juga dulu waktu di masa-masa itu ya, di radio paling sering lah untuk yang lagu terbang ini. Nah, ini kemudian Cresto, kemudian ini buatan si Kin dan Bejah juga, izinkan, ini Kin dan Bejah juga. Terus Pelangi Semu ini yang dari album pertamanya yang di remix ulang lagi seperti itu. Inilah tampilan untuk cover dari album The Fly. Cantik untuk menurut saya karena colorful, cantik. Cuma hanya foto-fotonya aja yang nggak jelas, jadi kita mungkin ya nengok wajahnya nggak kenal lah seperti itu. Yang saya suka dari album ini, tulisan The Fly-nya ini, dia silver gitu ya, bercahaya ya, kalau kena cahaya gitu bersinar gitu. Nah, terus kertasnya juga lumayan tebal, masih dalam kondisi baik ya, dan ya seperti itulah pokoknya. Ini salah satu band yang pernah meramaikan kancah musik Indonesia, dan saya anggap ini merupakan YouTube-nya Indonesia lah, karena kiblat musik mereka memang yang menginspirasi itu memang band YouTube untuk kelompok The Fly ini sendiri. Dan saya sendiri waktu perjalanan ke Jakarta pernah jumpa dengan 2 orang dari personil Bejah saat menyeberang dari Lampung dari Bakauheni ke Merak masa itu. Jadi ini album The Fly yang kedua, namun sayangnya teman-teman saya tidak bisa memutarkan lagu dalam kaset ini karena seluruhnya atau lagu-lagu di dalam ini sudah ada copyright dan sudah ada diunggah di channel YouTube. Jadi kita tidak bisa memutarkan untuk nostalgia lah dengan teman-teman. Saya pikir itu dari teman-teman untuk semua, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan memberi informasi juga untuk kita semua. Salam metal, jangan lupa like, subscribe untuk channel kita ini Metal Boom.